Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitrah diri manusia ini dirusak oleh dua pengaruh yang paling utama. Fitrah manusia itu dirusak oleh dua pengaruh manusia yang paling utama. Pengaruh apa itu? Pengaruh perut dan pengaruh seks. Itu dua pengaruh yang bisa membuat manusia kehilangan fitrah dirinya. Itu sebabnya ketika Ramadan datang, dua hal itu yang paling utama. Kita disuruh menahan perut, disuruh menahan seks. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Itu paling utama. Paling utama kegiatannya. Menahan makan minum. Dan menahan berhubungan kita. Tidak boleh kita. Itu langsung batal. Bahkan kita bisa kena hukuman kalau kita berbuat yang misalnya sama istri. Itu bahkan kita bisa kena kafarat segala macam. Hukumannya berat. Memberi makan berapa orang, 60 orang segala macam. Kita diminta menahan dua kebutuhan ini. Dorongan perut manusia dan dorongan seks manusia. Bukan sekedar makan, bukan sekedar berhubungan suami istri, tapi lebih luas lagi. Dorongan perut itu telah membuat manusia cenderung kepada benda-benda. Dorongan perut itu. Ingin ini, ingin itu semua dorongan perut. Lahirnya dari perut semua. Maka sekarang itu ada istilah profesi-profesi yang dijalankan manusia itu disebut dengan profesinya apa? Cari makan. Dorongan perut manusia begitu dominannya. Yang pada akhirnya manusia itu cenderung kepada mengumpulkan benda-benda yang pada akhirnya melahirkan sifat keserakahan dalam diri manusia. Yang lebih berbahaya lagi, muncul sifat hewaniyah. Na'udzubillah. Bahkan bisa lahir sifat hewaniyah dalam diri manusia. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Muhammad. Surah 47 ayat ke-12. Allah katakan bahwa yang namanya walladzina kafaru yatamatta'una kama ta'kulul an'am wan nar maswal lahum. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu kata Allah, yatamatta'u, mereka bersenang-senang menikmati kehidupan dunia. Ta'kulul an'am, mereka makan seperti hewan makan. Bapak-bapak, Allah katakan orang-orang kafir itu makannya seperti hewan makan. Kenapa dia katakan demikian? Makannya seperti hewan makan. Contohnya al-amsal. Karena kalau hewan, dia makan hanya sebatas untuk mengenyangkan perut semata. Dan untuk kenyang perut, binatang akan melakukan apa saja. Bisa membunuh, bisa mencuri. Itu binatang. Nah, kalau sudah manusia didorong oleh dorongan perutnya juga, maka dia pun seperti itu. Dia akan melakukan apa saja untuk dapat makan. Bisa membunuh, bisa mencuri. Bahkan manusia lebih berat dari hewan. Lebih buruk dari hewan. Bisa jual diri. Bisa koruptor. Bisa menipu dan lain sebagainya. Kenapa? Dorongan perut itu telah membuat manusia gila terhadap dunia ini. Cenderung terhadap mengumpulkan benda-benda. Tidak pernah puas dalam kehidupan. Datang Ramadan, Allah ingatkan bahwa tujuan kita bukan cari makan tadi. Tujuan kita bukan cari makan. Kita makan dalam rangka untuk hidup, untuk menjalankan tugas kita sebagai abdi Allah. Kita perlu makan. Bukan kita hidup untuk makan. Nah, ini kesini kita dengan kata-kata itu ya. Kita ini makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kita makan untuk hidup. Yang namanya hidup adalah melakukan aktivitas ilahiyah. Melakukan aktivitas fitrah diri sebagai manusia. Itu namanya hidup. Orang yang tidak mampu menjalankan fitrah diri sebagai manusia, maka dia bukan manusia. Rusak fitrah dirinya. Tadi dia seperti hewan tadi. Ta'kulul an'am wan nar maswal lakum, dan neraka itu seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang demikian. Datang Ramadan ini kita untuk kembali ingat bahwa tujuan hidup kita Allah. Dorongan perut manusia ini membuat kita hilang fitrah diri kita. Yang kedua, dorongan seks manusia itulah yang telah membuat hilang fitrah diri manusia. Bukan sebatas hubungan suami istri, tapi yang lebih luas lagi, yaitu adanya hubungan antar manusia. Seks itu mengajarkan hubungan antar manusia. Dari adanya hubungan antar manusia, kita ingin kenal dengan orang lain. Kita pun ingin dikenal oleh orang lain. Lalu kita ingin hebat, lalu kita ingin ternama, lalu kita ingin tersohor. Lalu muncul yang namanya kesombongan. Makanya tidak heran sekarang urusan seks ini, urusan menyalurkan kebutuhan, urusan pernikahan, itu selalu dikaitkan dengan urusan siapa dia. Siapa calon istri kita ini? Anak siapa dia? Siapa calon suami anak kita ini? Anak siapa dia? Apa kerjaannya? Selalu begitu. Selalu ada kaitan antara pernikahan dengan status sosial. Karena kalau seseorang itu menikah dengan orang yang punya status sosial yang tinggi, itu harga dirinya terangkat. Nah, ini bahayanya hubungan seksnya. Akhirnya manusia bisa lahir sifat kesombongannya itu. Lahir sifat sombongnya itu. Akhirnya manusia kita perhatikan mereka berlomba-lomba, saling berbangga-banggaan. Di Quran dikatakan demikian kan. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wala wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Kamathali ghaythin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun alim. Manusia kata Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah la'ib ulahwin, senda gurau dan permainan. Wa zinatu wa tafakhur bainakum wa takasur fil amwali wal aulad. Saling berbangga-banggaan, saling bermegah-megahan dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak. Nah, orang kan kalau punya harta banyak bangga. Kalau punya anak banyak bangga, hebat. Apalagi kalau anaknya sukses-sukses semua jadi orang. Jadi pengusaha, jadi pejabat. Itu ada kebanggaan bagi orang tua. Saling berbangga-banggaan dengan banyak harta, dengan banyak anak. Kita lihat di zaman sekarang orang semua memamerkan apa yang dia punya. Di media sosial. Kalau beli mobil baru lah langsung. Masa? Wah, muncul di media sosial. Sudah punya mobil baru. Begitu orang saling berbangga-banggaan. Dan mereka menganggap itulah dunia. Itulah kesenangan dunia.
Padahal kata Allah, itu semua tidak ubah seperti daun-daun yang hijau, akhirnya dia kuning, akhirnya dia hancur. Hancur. Mati tidak punya, tinggal semuanya. Kalau sudah kita mati, apa yang kita bawa? Tidak ada yang kita bawa. Mobil mewah tinggal, rumah mewah tinggal, istri cantik tinggal, anak-anak tinggal semua. Tinggal kita sendiri aja berurusan dengan Allah. Orang-orang yang ketika menghadap ke Allah, kehilangan fitrah dirinya sebagai manusia, Allah tidak kenal dengan dirinya. Ibarat orang yang pinjam sesuatu, pinjam mobil. Misalnya ada teman pinjam mobil kita. Ketika dia kembali ke mobil, dalam keadaan mobil sudah ringsek. Tadi kita pinjamkan mobilnya mulus bagus. Datang rusak mobil kita semua. Penyok depannya. Bagaimana sikap kita yang punya mobil? Nerima atau kita minta suruh perbaiki dulu? Kita tidak akan mau nerima dalam keadaan sudah rusak. Kita minta tolong bawa sana, perbaiki. Begitu. Allah pun demikian. Kalau ketika manusia datang kepada Allah, dalam keadaan yang rusak, ini akan diperbaiki dulu. Gimana memperbaikinya? Masukkan ke neraka duluan. Cara perbaikinya dimasukkan dulu, dibakar dulu ke dalam neraka itu. Kenapa? Fitrah diri manusia sudah hilang. Lalu Allah tidak kenal. Tugas kita dalam Ramadan ini kembalikan fitrah diri kita sebagai manusia yang sudah hilang karena pengaruh dua tempat tadi ini. Perut dan seks ini membuat segala macam urusan dunia menjadi kacau balau. Dua dorongan ini aja yang membuat kita kacau balau. Coba kita perhatikan. Karena dorongan apa keluarnya Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga? Apa yang membuatnya keluar dari surga? Dorongan apa, Pak? Dorongan perutnya. Ingin makan buah uldi. Ketika si Qabil membunuh Habil, dorongan apa yang membuat dia membunuh saudaranya sendiri? Dorongan seksnya itu. Urusan perempuan, rebut perempuan. Dorongan seks. Urut dan seks telah membuat tatanan dunia ini menjadi seperti sekarang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.